Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan sekali lagi menjawab pertanyaan. Pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan jauh? Pernah nggak merasa ya Tuhan itu tidak dekat kepada kita, Tuhan itu jauh daripada kita? Apakah Tuhan itu jauh? Mari kita dapat jawabannya di dalam program Life Unlimited. Halo semua pemirsa Life Unlimited, welcome back ya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini, di mana kita akan jumpa setiap minggu di channel ini, jam ini, hari ini, dan kita akan belajar bersama-sama siapakah Yesus dan apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita sampai kita memiliki Life Unlimited. Itu artinya hidup tanpa batas, di mana kita hidup dalam yang terbaik dari para Tuhan, kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, kuasa Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Dan selama program ini berjalan bisa lihat ada nomor WhatsApp atau nomor telepon di mana bisa hubungi call center. Itu ada tim dari para Life Unlimited yang siap untuk menjawab pertanyaan, mendoakan, yang ada permintaan, atau mungkin menjelaskan lebih lagi siapakah Yesus, apa yang Dia sudah lakukan bagi kita, dan bagaimana kita menerimanya. Jadi silakan hubungi kami segera atau setelah program ini selesai. Dan setiap bulan ada yang hubungi kami. Sering sekali dengan permintaan doa. Sering sekali yang sakit atau yang punya penyakit hubungi kami. Dan bukan karena siapa yang mendoakan, tapi karena didoakan di dalam nama Yesus. Ada mukjizat-mukjizat yang terjadi. Nah, seperti saya baru dapat ini dari berapa hari yang lalu ya. Ini kesaksian yang terbaru-barunya. Ada seorang ibu kemarin minta doa karena sakit punggung dan belakang yang hampir sudah 1 tahun. Sudah cukup lama kan sakitnya. Nah, puji Tuhan, setelah didoakan 2 hari berikutnya, ibu ini sampaikan kabar kalau dia banyak alami perubahan dan sudah merasakan ringan di bagian tubuhnya yang kemarin itu sakit. Wah, luar biasa sekali, sudah hampir 1 tahun yang mengalami rasa sakit dan sudah dibebaskan Tuhan. Sudah rasa ringan, sudah rasa sembuh. Itu luar biasa. Saya sangat senang sekali mendapatkan kesaksian seperti ini. Dan saya percaya lebih lagi dan lebih lagi hari ini pun yang hubungi kami akan alami mukjizat, kesembuhan, pemulihan, kebebasan, dan semua yang terbaik daripada Yesus. Amin. Oke, dan hari ini mungkin dari awal ada yang lihat saya membawa satu pertanyaan hari ini dan kita akan sama-sama pelajari jawaban. Nah, kita terus akan masuk dalam tema kita belakangan ini, masuk dalam surat Roma. Karena mungkin pemirsa setia sudah tahu kemarin-kemarin saya pergi ke kota Roma dan selama-lama saya berjalan-jalan di kota Roma, saya pikir-pikir dan ingat-ingat ya surat Roma ini kepada gereja yang ada di kota Roma dulu-dulu. Nah, di kota Roma ini, di surat ini kita temukan begitu banyak jawaban-jawaban atau kepada solusi masalah atau kepada pertanyaan-pertanyaan yang dibawa kepada hari itu. Luar biasa sekali, sekalipun sudah 2000 tahun ya sejak gereja di Roma, pada waktu itu masih sering sekali pertanyaan atau masalah yang sama yang muncul hari ini. Jadi solusinya juga tetap sama, tidak ada perubahan. Seperti hari ini, kita bawa pertanyaan, apakah Tuhan itu jauh? Nah, kalau kita tanya perasaan kita, pasti banyak di antara kita pernah merasa ya, Tuhan gak dekat lagi, mungkin karena kita lakukan sesuatu yang salah, atau lama tidak berdoa, mungkin kita tidak merasa, atau mungkin keadaan, kabar-kabar buruk yang datang, kita merasa seperti Tuhan itu tidak dekat kepada kita. Tapi kita akan temukan jawaban bukan dari perasaan, tapi kita akan temukan jawaban dari para firman Tuhan. Kalau kita buka sama-sama hari ini dalam pasal yang ke-10, kita masuk dalam ayat yang ke-6. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian.
Wah, perhatikan ya, ini bukan Susan Hoover yang katakan, tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Wow, ini luar biasa. Nah, kenapa? Karena berkata seperti ini, jangan katakan siapa yang akan membawa Yesus kepadaku. Nah, apa artinya? Artinya merasa Yesus itu jauh. Maksudnya Yesus itu di surga, tapi aku di sini di dunia. Atau Yesus itu kan mati bagiku, jadi Yesus itu di jurang maut. Siapa yang bawa naik kepadaku? Artinya ada yang bertanya, apakah Tuhan itu jauh? Kayaknya Yesus itu jauh, Yesus di surga, aku di sini di bumi. Siapa yang bawa Yesus kepadaku? Nah, firman Tuhan berkata ini, jangan katakan seperti itu lagi. Jangan katakan lagi, Tuhan itu jauh. Mungkin kadang-kadang kita merasa Tuhan itu jauh. Bukan karena kita sendiri rasa malu, mungkin kita sendiri merasa salah, mungkin kita sendiri merasa sesuatu tidak merasa hadiratnya. Nah, itu perasaan. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata apa? Tuhan itu bukan jauh. Tuhan itu dekat kepada kita. Nah, kenapa kita harus mengerti Tuhan itu dekat kepada kita? Karena kita harus tahu, dahulu di perjanjian lama memang ada orang yang merasa jauh daripada Tuhan. Itu karena mungkin mereka tidak boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke ruang maha kudus, ke tabernakel, ke tempat yang suci, atau Tuhan memimpin dengan awan, Tuhan memimpin dari posisi yang jauh, Tuhan memimpin dari malaikat yang datang sekali-sekali, atau berbicara melalui nabi sekali-sekali. Itu semua perjanjian lama. Tapi setelah Yesus datang di antara kita, dia jadi Immanuel, Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dan Yesus ambil semua hal yang buat halangan di antara kita dan Tuhan. Membuat pemisah, membuat kita jauh. Semua dosa kesalahan kita, semua yang menyebabkan rasa takut, rasa malu. Tuhan bawa itu semua. Dan itu dia disalibkan dengan semua masalah dan dosa kita. Dan bukan saja disalibkan, mati bagi kita. Tapi dia bangkit, naik ke surga. Curahkan rohnya, hadiratnya yang masuk ke dalam diri kita. Supaya dia bukan saja dekat, tapi paling dekat kepada kita. Jadi hari ini, jangan katakan lagi Tuhan itu jauh. Tuhan bukan jauh. Tuhan sudah dekat kepada kita. Tuhan sudah di dalam kita. Itu untuk semua orang yang percaya kepadanya. Oh, itu kabar baik dan suruh menjawab pertanyaan. Apakah Tuhan jauh? No, Tuhan tidak jauh. Tuhan tidak jauh daripada kita. Oh, saya harap itu menjadi kabar baik bagi semua pemirsa hari ini. Untuk kita lebih lagi nikmati, lebih lagi merasakan, mari kita masuk dalam lagu Kau di Dalamku. Mari kita nikmati bersama-sama lagu ini dari JPCC. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Come on, sing it out. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup
Amin. Nah, kenapa kita bisa katakan bahwa Tuhan itu bukan saja dekat, tapi di dalam kita, kita sudah mulai baca tadi di dalam ayat yang ke-8 berkata apa? Tetapi apakah katanya? Kalau firman katakan Tuhan itu tidak jauh, apa kata firman itu? Berkata, firman itu Yesus. Nah ingat, tadinya pertanyaan Yesus, kenapa sekarang berkata firman? Ingatlah, firman yang hidup itu adalah pribadi Yesus. Jadi firman itu, Yesus itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Berkata kenapa di dalam hati dan di dalam mulut? Karena berkata seperti ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi artinya dari hari kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Yesus mati bagi kita. Yesus disalibkan karena Dia ambil dosa, kesalahan, kutuk, semua yang buruk daripada kita. Dia yang bayar, Dia yang ambil hukuman itu. Kalau Yesus yang mati untuk kita, jadi berkata apa? Yesus juga bangkit dan hidup kalau kita percaya hal ini. Kita benar-benar percaya hal ini. Makanya bukan saja sampai kita percaya Yesus sudah bangkit, Yesus sudah ke surga. Tapi hadiratnya Tuhan, rohnya Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Kita sudah percaya dengan hati dan hati itu terima rohnya. Kita mengatakan dengan mulut. Di mana kita percaya Yesus, mengatakan Yesus, hadirat Yesus ada di situ. Jadi Yesus saja bukan saja dekat kepada kita, bukan saja dekat dengan hadiratnya mungkin datang di ruangan sama dengan kita, beribadah dengan kita. No, berkata Yesus benar-benar ada di dalam kita. Seperti kita baru nyanyikan. Yesus itu ada di dalam kita. Nah itu bukan saja dekat, tapi paling dekat. Jadi tadi kita katakan Tuhan bukan jauh, betul Tuhan tidak jauh. Tapi Tuhan paling dekat, bukan saja dekat, paling dekat di dalam hati kita. Contohnya seperti ini. Hari ini saya pakai cincin. Dari hari saya menikah, saya pakai cincin ini. Oke, inilah satu tanda ya, saya sudah menikah. Hari ini inilah peringatan ya. Jadi saya pakai setiap hari. Apakah cincin ini dekat kepadaku? Sangat dekat. Di atas jariku dan bahkan saya mau lepaskan, saya mau buka, agak susah sedikit ya. Udah lama nggak buka-buka ya. Nah cincin ini dekat, saya masih pegang, masih dekat. Tapi kalau saya taruh di depan saya letakkan, ada meja di depan saya, nggak kelihatan ya, ada meja di depan saya letakkan, masih dekat? Masih lumayan dekat. Tapi kalau setelah saya rekaman program ini hari ini, saya pulang ke rumah, saya lebih jauh daripada tempat rekaman ini, studio ini. Lebih jauh. Kalau saya naik pesawat ke tempat lain, wah ketinggalan lebih jauh lagi. Itu artinya dekatnya yang samping atau dekatnya yang di luar. Sebentar dekat, sebentar jauh. Makanya dulu saat orang masuk hadirat Tuhan, saat Tuhan tinggal di satu tempat yang terbatas dulu. Orang masuk sebentar dekat, saat mereka keluar pulang ke rumah terasa jauh. Itu bukan untuk kita lagi hari ini. Saya pakai cincin lagi ya, jangan sampai lupa. Kalau hari ini kita pergi beribadah, baik itu bukan merasa hadirat Tuhan di dalam ibadah. Tapi pulang ibadah bukan tinggalkan hadirat Tuhan di situ. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Kita bawa Dia kemanapun kita pergi. Dia ikut bersama dengan kita pulang ke rumah. Dia ikut bersama dengan kita pergi kerja. Dia ikut bersama dengan kita pergi sekolah. Pergi ke pasar. Pergi untuk semua aktivitas. Pergi apapun yang kita lakukan. Dia paling dekat. Bahkan karena Dia sudah tinggal di dalam kita. Kita miliki satu perjanjian itu. Bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita setiap hari, setiap jam, setiap detik pun tidak pernah meninggalkan kita. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi kita tidak lagi cari satu tempat hadirat Tuhan untuk masuk sekali-sekali. Kita harus mengerti bahwa kita sudah menjadi tempat itu. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana nih itu? Mungkin mau ikut saya. Di mana saya bicarakan hal ini dari tempat yang unik, menarik. Di mana ada tempat yang namanya Ruang Kudus. Oh, untuk kita belajar lebih banyak lagi. Di mana itu?
itu pas. Di surat yang kita bahas ini adalah surat Roma, dan saya akan sampaikan hal ini dari saya berdiri di kota Roma di depan ruang kudus seperti itu. Mari ikut saya dan pelajari bersama-sama dalam video klip yang singkat ini. Hari ini saya di kota Roma dan baru keluar dari gereja yang ada di belakang saya. Nah, gereja yang di belakang saya ada beberapa hal yang istimewa yang mereka merasa sangat penting, seperti tangga kudus, dan mereka juga punya satu ruang. Saya tidak masuk tadi, cuma lihat dari luar. Mereka namakan ruangan ini Holy of Holies, ruang maha kudus. Nah, kita tahu sebutan itu ruang maha kudus sebenarnya dari tabernakel dalam perjanjian lama, di mana hadirat Tuhan ada bagi bangsa Israel. Dan mereka tidak boleh masuk sembarangan. Hanya imam yang besar boleh masuk sekali setahun membawa korban untuk bangsa Israel itu. Nah, kenapa hari ini seharusnya tidak ada ruang maha kudus lagi? Nah, mereka namakan tempat ini bukan untuk mengatakan hadirat Tuhan di sana, tapi mereka katakan ini adalah ruang paling kudus di dunia menurut mereka. Nah, ini menariknya, boleh masuk kalau mau menyembah Yesus di dalam ruang itu, bolehlah masuk. Tapi seharusnya kita tahu sesuatu yang sangat penting, bahwa Tuhan berkata kita tidak harus masuk lagi ke satu tempat cari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru semuanya berubah. Kalau kita tahu saat Yesus disalibkan, berkata bahwa ruang maha kudus itu dibuka dari para Tuhan. Dibuka dari para Tuhan artinya apa? Karena sudah ada satu korban yang sempurna, yang menyucikan, hapuskan darah. Tidak perlu lagi satu ruang yang terkhusus, yang terpisah hadirat Tuhan. Tapi Tuhan sudah boleh dekat kepada kita, manusia. Bahkan dikatakan dalam Roma, ya Roma adalah surat yang dituliskan kepada gereja orang percaya di kota ini, di mana Rasul Paulus katakan, jangan katakan siapa yang akan naik ke surga, yaitu bahwa Yesus turun. Atau siapa akan turun ke jalan maut, bahwa Yesus itu naik. Tapi apa katanya? Iman atau kebenaran karena iman katakan apa? Bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya bahwa hadirat Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Bukan jauh-jauh. Bukan di satu tempat yang istimewa, tapi sudah ada di dalam kita. Jadi mari kita ikut apa yang firman Tuhan katakan. Menurut firman Tuhan, Rasul Paulus apa? Jangan katakan Yesus itu jauh. Yesus itu sudah dekat, bahkan yang paling dekat kepada kita dalam hati kita. Ya, saya harap kita semua bisa tangkap apa yang saya sampaikan. Ya, maaf tidak bisa bawa kamera di dalam karena tidak diizinkan. Oke, pada hari itu saya hanya bisa berdiri di luar. Karena mereka anggap itu tempat yang spesial. Nah, kalau kita mau memang lebih suka, mungkin kadang-kadang merasa saya mendorong kita semua untuk memang tetap pergi beribadah, tetap pergi kumpul, menyembah Tuhan bersama-sama. Itu baik. Dan mungkin di situ kita kadang-kadang lebih merasa, dan itu sesuatu yang baik bagi kita. Tapi kita harus menyadari bahwa sejak kita masuk dalam perjanjian baru, melalui apa yang Yesus lakukan, kita tidak harus hanya cari satu tempat itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah jadi tempatnya. Ya, jadi kita mau pergi bersama-sama satu tempat, tapi kemanapun kita pergi, Tuhan di dalam kita. Kenapa bisa seperti itu? Apa perbedaannya yang begitu besar? Karena dulu kita memasak hadirat Tuhan. Tuhan mau masuk kita harus mengerti kita orang berdosa. Makanya dulu orang mau datang kepada hadirat Tuhan itu harus membawa korban. Dan itu setiap kali harus datang kepada hadirat Tuhan bawa korban karena masih ada dosa. Tapi melalui Yesus menjadi korban yang sempurna bagi kita. Melalui Yesus yang hapuskan setiap dosa kita, kesalahan kita. Yesus menjadi korban yang sempurna yang hapuskan semua dosa. Artinya tanpa dosa kita menjadi tempat kudus. Karena kita sudah dikuduskan oleh Yesus, makanya Roh Tuhan dapat masuk dan tinggal di dalam kita. Tanpa ada Yesus yang mati bagi kita, tanpa ada Yesus yang bangkit hidup bagi kita, kita tidak pernah mungkin bisa datang dekat, jumpa dengan Tuhan atau menjadi satu dengan Tuhan, terima Roh-Nya menjadi tempat tinggalnya. Jadi kita hari ini bukan saja dekat kepada Tuhan, paling dekat kepada Tuhan. Karena kita orang yang diselamatkan bukan saja artinya satu hari nanti masuk surga. Tapi diselamatkan itu artinya
Tuhan datang dan tinggal di dalam kita. Bukan saja nanti satu hari di surga jumpa Tuhan. Saat percaya kepada Yesus, Roh-Nya datang dan tinggal di dalam kita. Oh, indah-indahnya luar biasa. Dan ini bagi semua orang. Bagi semua orang. Ini yang firman Tuhan sampaikan. Kalau kita baca bersama-sama dalam Roma 10 ini. Berkata apa? Berkata pun di ayat 12, tidak ada perbedaan di antara semua orang. Berkata apa? Allah itu ya satu, adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan tidak membedakan orang Kanada dengan orang Indonesia atau siapa-siapa, suku-suku di antaranya, latar belakangnya. Tuhan baik, kaya kepada kita semua. Allah adalah satu atas semua orang. Jadi kita bersuruh kepadanya, berkata dalam ayat 13, sebab barang siapa bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini perjanjian yang luar biasa. Ini luar biasa sekali, Tuhan tidak jauh. Kita belajar hari ini, Tuhan itu sudah dekat, bukan saja paling dekat kepada kita. Kenapa? Karena yang bersuruh kepada Tuhan, yang bersuruh kepada Yesus untuk diselamatkan. Bukan saja Yesus mengampuni kita, tapi Yesus sucikan kita. Sampai dia bisa masuk, kita menjadi rumahnya. Tempat tinggal untuk Roh-Nya Tuhan. Tuhan sudah menjadi paling dekat dengan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Oh, saya merasa ini sesuatu yang sungguh-sungguh indah. Nah, sayang sekali sampai hari ini, banyak orang belum tahu hal ini. Banyak sekali orang berkata Tuhan mau mengasihi, Tuhan mau selamatkan semua orang. Sayang sekali banyak orang masih cari-cari jumpa dengan Tuhan. Percaya satu hari nanti mereka mati akan jumpa dengan Tuhan. Mereka tidak tahu. Karena sudah ada Yesus datang dan mengambil dosa kita, mati bagi kita. Dan bangkit dan hidup bagi kita. Dia bisa mengutus Roh-Nya masuk ke dalam diri kita. Dan kita bisa memiliki hadirat Tuhan bersama dengan kita setiap hari kemanapun kita pergi. Bayangkan loh, dari semua tempat Tuhan bisa memilih tinggal. Mungkin itu ada istana paling cantik dari mas-mas. Mungkin itu ada tempat, wow, penyembahan yang paling indah. Mungkin itu di atas bukit-bukit, di atas awan-awan. Tempat di mana kita memikir layaklah Tuhan tinggal. Tuhan memilih dirimu. Dia mau paling dekat di mana rumahnya, dia memilih dirimu sebagai tempat yang terindah. Wah, luar biasa sekali betapa indah dirimu, betapa luar biasa, betapa Tuhan mengasihimu. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang? Berkata dalam ayat-ayat berikut, begitu luar biasa kalau siapapun bersuruh kepada nama Yesus, diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa memanggil Yesus, bersuruh kepada Yesus, kalau mereka tidak pernah dengar tentang Yesus? Makanya menjadi bagian kita membawa kabar baik apa yang Yesus lakukan kepada semua orang. Makanya karena itu kita mau masuk, sebelum kita tutup hari ini, satu video singkat mengingatkan kita kata Injil dari para surat Roma ini. Dan bagaimana kita bisa membawa kabar baik itu kepada lebih banyak orang. Mari kita memasuki video klip yang singkat ini.
Amin. Karena itu, lihat Yesus minta kita pergi ceritakan Injil ini. Kabar baik. Ada kabar baik pemirsa. Tuhan dekat kepadamu. Tuhan beri keselamatan kepadamu. Tuhan mau tinggal rohnya di dalammu. Wow. Kalau kita sudah terima, mari kita membawa kabar baik ini kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak bisa alami kalau mereka belum pernah dengar. Jadi saat kita ceritakan, kita beri kesempatan. Nah mungkin hari ini ada yang pertama kali ada yang dengar kabar baik ini. Mau terima? Karena sudah dengar saya cerita hari ini, boleh terima. Saat ini boleh terima. Dengan bagaimana? Seperti ayat ini katakan. Mari saat ini kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, bersuruh kepada Tuhan. Mari ikut saya, doa bersama dengan saya. Ulangi doa ini dan akan alaminya. Mari kita berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau ambil semua dosa-dosaku. Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah bangkit dan hidup. Engkau naik ke surga. Dan saat ini saya buka hati, percaya kepadamu sebagai juru selamat. Menerima hadiratmu di dalam diriku. Saya jadi suci, benar. Terima rohmu. Menjadi ciptaan yang baru. Diselamatkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, di dalam namamu aku berdoa. Amin. Amin. Kalau ada yang berdoa seperti itu untuk pertama kali, sudah terima keselamatan. Tuhan sudah dekat kepadamu. Mari segera hubungi kami. Kami mau dengar lebih lagi apa yang terjadi. Kami mau ceritakan lebih lagi bagaimana Tuhan akan bersama denganmu selama-lamanya. Segera hubungi kami. Kami mau dengar lebih lagi dan ceritakan semuanya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di channel ini, program ini, jam ini, di dalam program Life Unlimited. Sampai kita jumpa kembali. Thank you and God bless you all.